Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizky dengan NIM 210730661 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di video kali ini saya akan membahas tentang rem hidrolik. Pengertian rem hidrolik. Sistem hidrolik adalah perubahan tenaga dari pedal rem ke tekanan hidrolik pada master silinder. Kemudian tekanan disalurkan ke unit rem setiap roda melalui pipa. Silinder roda mengubah tekanan menjadi gaya yang bekerja pada sepatu rem, sehingga membuatnya bersinggungan atau membingungkan dengan silinder rem atau drum rem. Sistem rem hidrolik terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pedal rem, booster rem, master silinder, proportioning valve, tuas rem parkir atau rem tangan, dan cakram dan rem tromol. B. Komponen rem hidrolik serta penjelasan. 1. Pedal rem. Pedal rem merupakan bagian integral dari sistem pengereman dan direm oleh pengemudi. 2. Booster rem. Booster rem hidrolik digunakan untuk meningkatkan silinder utama sebelum mencapai silinder roda. 3. Master silinder. Peran master silinder adalah mengubah gerakan pengereman menjadi tekanan hidrolik. 4. Proportioning valve. Katup proporsional terletak di antara jalur rem master silinder dan silinder roda belakang. Alat ini digunakan untuk mendapatkan gaya pengereman yang sesuai dengan membedakan jarak pengereman roda depan dan roda belakang sehingga dapat mencegah roda belakang terkunci sebelum waktunya saat pengereman darurat. 5. Flexible hose. Selang fleksibel hose fleksibel adalah sistem rem yang digunakan untuk mendistribusikan pipa rem dan rem roda serta mengkompensasi penggerakan suspensi. 6. Rem tangan. Fungsi tuas rem dan kabel rem adalah untuk menggerakkan roda belakang melalui batang penghubung dan kabel yang digunakan untuk memarkirkan kendaraan di jalan menurun dan mendaki. 7. Rem cakram dioperasikan secara hidrolik dan mekanisme dengan kabel baja, batang baja atau batang hidrolik. 8. Rem tromol. Rem tromol menggunakan gesekan antara sepatu rem dan tromol yang berputar saat roda berputar. C. Cara kerja sistem rem hidrolik. Rem hidrolik berbeda dengan cara kerja rem mekanik yang masih menggunakan kawat, sehingga model pedal rem hidrolik juga berbeda. Sistem kerja rem hidrolik dimulai ketika pengguna menginjak pedal rem. Tuas pada pedal rem terhubung langsung dengan piston di dalam master silinder, sehingga saat pedal rem ditekan, tuas rem akan mendorong piston pada master silinder. Karena piston terdorong menyebabkan ruang di depan piston mengecil. Selain itu dorong itu juga menyebabkan saluran reservoir tertutup karena fluida rem tidak memiliki sifat kompresi. Maka fluida di depan piston akan terdorong keluar menuju saluran utama melalui brake lines, kemudian tekanan akan mendorong keluar menuju saluran utama melalui brake lines, kemudian tekanan tersebut akan diteruskan kemudian ke semua aktuator pengereman dengan besar yang sama. Saat tekanan fluida mencapai silinder roda, maka fluida atau minyak rem bertekanan tersebut akan menggerakkan piston pada silinder roda untuk menekan kanvas rem. Saat inilah proses kerja rem terjadi. Keuntungan rem hidrolik. 1. Tidak mengalami pemuaian karena tidak memakai kabel kawat melainkan menggunakan fluida. 2. Daya pengereman dapat diteruskan lebih maksimal sehingga lebih pakem. 3. Bunyi saat melakukan pengereman akan diminimalkan karena minim komponen yang bergesekan. Kekurangan rem hidrolik. Komponen yang digunakan lebih kompleks. Saat terjadi kebocoran fluida, minyak rem berpotensi merusak permukaan komponen mobil karena bersifat asam. Jika tidak dirawat, master silinder atau silinder roda bisa macet. Fungsi minyak rem adalah untuk mengelumasi komponen logam yakni cakram dan kampas jenis minyak rem.
1. DOT3. Jenis minyak rem ini mengandung polycrol ether atau hidroskopik, artinya minyak rem ini dapat menyatu dengan air. 2. DOT4. Untuk mobil dengan keluaran tahun lama, minyak rem yang cocok bagi mobil tersebut adalah DOT4. Ini karena titik didih minyak rem jenis ini lebih tinggi dibandingkan DOT3 sehingga cocok untuk mobil keluaran tahun lama yang memiliki sistem rem suhu tinggi. 3. DOT5. Minyak rem ini berbahan silikon dan sulit menyerap air sehingga tidak menyebabkan korosi. Cara kerja minyak rem. Minyak rem bekerja untuk mencegah agar gesekan antara cakram dengan kanvas tidak kering. Cara kerja minyak rem sendiri bekerja sama dengan master silinder dan piston, di mana gesekan minyak rem akan diberi energi mekanis sehingga menghasilkan panas. Dampaknya laju roda dapat berhenti sesuai dengan tekanan ke tromol, sama seperti komponen lainnya pada mobil. Minyak rem juga memiliki tugas yang vital. Ketiadaan minyak rem dapat membuat sistem rem menjadi kacau dan mempercepat cakram dan logam menjadi awas. Rem tromol. Pengertian rem tromol adalah sistem pengereman kendaraan yang menggunakan metode gesekan antara kanvas dengan sebuah komponen berbentuk mangkuk. B. Komponen rem tromol. 1. Backing plate. Backing plate adalah salah satu komponen rem tromol yang membentuk piringan berbahan dasar logam yang cukup tipis dan diletakkan di bagian belakang sistem rem tromol. B. Silinder roda. Silinder roda menjadi komponen tromol mengubah tekanan fluida menjadi gerakan yang mekanis. C. Sepatu rem dan kanvas rem. Sepatu rem dan kampas untuk juga menjadi komponen yang sering ditemukan dalam sebuah rem tromol. D. Return spring. Return spring adalah komponen rem tromol yang tidak kalah pentingnya karena komponen ini berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi awal. E. Brake shoe holder. Dalam sebuah sistem pengereman tromol mobil, tentu sepatu rem akan diletakkan atau disimpan menempel di bagian backing plate. Brake shoe holder memiliki sifat yang dinamis atau mudah untuk digerakkan. F. Brake shoe adjuster. Brake shoe adjuster berfungsi untuk menyetel celah yang muncul di antara kanvas rem dengan permukaan tromol saat adanya gerakan dari pedal rem, baik itu gerakan penekan atau penarikan bagian tuas rem. G. Parking brake lever. Dalam sistem kerja parking brake lever, tentu ada dua buah lever yang akan dijumpai, yaitu brake lever dan brake shoe link. Brake lever dibuat dengan salah satu ujung lengannya memiliki bagian engsel yang akan terhubung dengan brake shoe di bagian sisi atas dan bagian ujungnya akan terhubung dengan kabel rem. H. Drum brake. Drum brake memiliki fungsi utama, yaitu sebagai media gesekan bersama kanvas rem untuk tujuan agar putaran roda akan berhenti di jalan. I. Parking brake kabel. Fungsi utama parking brake kabel adalah menghubungkan gerakan tuas rem parkir dengan parking brake lever yang posisinya berada di sistem rem tromol. Cara kerja rem tromol. Seperti yang dijelaskan di atas, rem tromol bekerja dengan prinsip gesekan. Gesekan ini akan mengubah energi putar pada tromol rem menjadi energi panas, sehingga putaran roda akan berhenti dan temperatur sekitar rem akan meningkat. Konstruksi rem tromol memiliki dua buah kanvas rem yang terletak di bagian dalam, lalu di bagian luar kanvas rem terdapat komponen berbentuk mangkuk yang kita kenal sebagai tromol rem. Arah gerakan tromol itu saling menjauh, artinya saat rem ditekan maka dua buah kanvas rem akan bergerak ke arah luar. Gerakan tersebut akan membuat kanvas rem menekan permukaan dalam tromol rem, sehingga terjadilah gesekan yang akan menghentikan putaran tromol dan roda.
D. Tipe dan tromol. Yang A berdasarkan jumlah piston, yaitu ada 2, single piston dan double piston. Yang B berdasarkan cara sepatu rem ditekan ke tromol, 1 single leading source, 2 leading and trailing source, 3 two leading source, 4 uniservo, 5 dual servo, 6 dual fixed cylinder. Kemudian rem cakram. Pengertian rem cakram atau disc brake adalah salah satu sistem pengereman mobil yang konsep kerjanya memanfaatkan komponen tambahan berupa disc rotor atau piringan yang akan dijepit oleh 2 buah kanvas rem agar bisa memperlambat putaran ban. Fungsi dasarnya fungsi rem cakram adalah mobil adalah mengendalikan laju kendaraan supaya bisa berjalan dan berhenti sesuai dengan keinginan dari pengendara. C. Komponen 1 kaliper rem, 2 kanvas rem, 3 piringan cakram, 4 kaliper brake, 5 piston brake, 6 seal piston, 7 master silinder, 8 reservoir tank, 9 brake fluida, 10 booster rem, 11 selang hidrolik, dan 12 pedal rem. Cara kerjanya. Yang A. Saat rem diinjak. Untuk lebih jelasnya, rangkaian operasional dari sistem ini bermula dengan reaktifkannya pedal rem, atau bisa dikatakan saat hendak menginjak pedal rem. Sistematik aktivitas ini akan dimulai dari pedal rem yang akan menghasilkan tekanan hidrolik pada master silinder. Karena adanya tekanan tersebut, piston yang berkaitan dengan akuator rem akan aktif. Piston inilah yang menggerakkan brake caliper yang berguna untuk menghentikan rotor dengan paksa. Cara kerjanya adalah dengan mengapit rotor menggunakan 2 buah kampas yang digerakkan piston. Efek dari jepitan ini adalah rotor akan mengalami hambatan untuk terus berputar, yang kemudian menghasilkan panas karena gesekan. Saat disc brake berhenti, ban kendaraan juga akan dipaksa untuk berhenti atau mengalami pengurangan kecepatan. Cara kerja dan cakram ini juga akan memberikan efek gaya gesek pada ban dan juga permukaan aspal. Yang B. Saat rem dilepas. Sistematika daya apit ini bisa aktif dan non-aktif bergantung dengan pedal rem. Saat diaktifkan, maka daya hidrolik akan melakukan tugasnya. Namun saat pedal rem dilepas, maka hidrolik akan terlepas atau hilang. Efeknya adalah brake caliper, piston, dan juga akuator akan kehilangan kekuatan untuk pengereman. Saat itu pula cara kerja rem cakram akan berakhir sepenuhnya. Rotor yang tidak lagi terapit dan terganggu putarannya akan kembali berfungsi. Kelebihan rem cakram. 1. Pendinginan sistem rem lebih baik. Yang B. Tidak menimbulkan bunyi saat pengereman. Yang C. Perawatan mudah. D. Gaya pengereman konstan meski terkena air. Yang E. Meratanya tekanan pengereman di semua brake pads. Kekurangan. A. Rem cakram tidak kuat menahan beban berat. B. Memerlukan tambahan komponen atau untuk memperbesar gaya. C. Wheel rims lebih mudah kotor. Cara mengatasi rem blong. Cara mengatasi rem blong. Untuk mengatasi rem cakram ngepos atau blok karena masuk angin, ada beberapa langkah, itu siapkan minyak rem dan alat bengkel seperti kunci dan tak. 2. Tes angin kaliper dengan mengendorkan baut pembuangan. 3. Buka tutup penampung minyak rem yang terletak di bagian bawah dan atas. Gunakan baut pengembalian fungsi rem. Setting ulang rem dan perhatikan gelembung udara master rem. Kembalikan seluruh bagian dan baut ke kondisi semula. Dan selanjutnya booster rem. Fungsi booster rem. Booster rem berfungsi untuk membantu memberikan keringanan kepada pengemudi saat menginjak pedal rem. B. Komponen. 1. Operating rod, 2. Air cleaner element, 3. Control valve mekanis, 4. Push rod, 5. Diaphragma, 6. Body, 7. Diaphragma spring,
8 selang vakum, 9 konstan, 10 variabel pressure camber, 11 booster piston, 12 reaction mekanisme, dan C prinsip kerja booster rem. Saat pedal tidak diinjak. Pada saat pedal rem tidak diinjak, maka operating rod dalam keadaan diam dan tidak berubah dari posisinya. Pada kondisi ini menyebabkan air valve yang terdapat pada kontrol valve mekanis dalam kondisi tertutup karena tertarik oleh gas kembali. Namun vakum valve terbuka dan menghubungkan tekanan yang ada di konstan pressure camber dengan variabel pressure camber. Oleh karena itu, tekanan kedua camber dalam kondisi yang sama. Tekanan pada kedua camber sama menyebabkan booster piston dalam kondisi yang tetap. Posisi booster piston dalam reaksi mekanisme akan terdorong ke kanan oleh diaphragm spring. Oleh karena itu, push rod akan mendorong ke kanan sehingga piston master silinder tidak tertekan. 2. Saat pedal rem diinjak. Pada saat pedal rem diinjak, maka operating rod akan terdorong ke kiri karena terhubungan dengan pedal rem. Kontrol valve mekanisme akan terdorong ke kiri atau ke depan dan mengakibatkan vakum valve tertutup dan air valve terbuka. Hal ini menyebabkan konstan pressure camber dan variabel pressure camber tidak terhubung. Jenis-jenis booster rem. 1. Booster rem vakum jenis diafragma tunggal. Cara kerjanya yaitu ketika pada yang A ketika keadaan bebas, ketika pada rem pada posisi bebas, vakum internal terbuka dan memungkinkan vakum mengalir dari ruang di depan piston menuju ruang di belakang piston. Dengan demikianlah pada kedua sisi diafragma menjadi vakum. 2. Saat bekerja. Pada saat pada rem diinjak, push rod bergerak maju dan akan menutup vakum port dan membuka air valve. Dengan demikianlah ruang yang belakang diafragma terputus dengan ruangan di depan diafragma, dan pada saat yang sama memungkinkan tekanan udara atmosfer untuk melewati katup inlet udara masuk ke ruang bagian diafragma. 2. Booster rem vakum jenis diafragma ganda. Cara kerjanya itu dalam keadaan bebas, unit memiliki 2 tekanan konstan dan 2 ruangan tekanan variabel. Piston memisahkan setiap ruangan tekanan variabel dan ruang tekanan konstan. Ketika rem tidak diterapkan katup udara, valve operasi rod didorong ke kanan oleh piston return spring sampai pada valve stopper key. Karena air valve kontrol valve mendorong kembali ke arah kanan. Bagian ini menutup saluran udara atmosfer masuk ke booster dan mengakibatkan vakum valve akan mengontrol valve adalah tidak bersentuhan satu sama lain. Saat bekerja, ketika pedal rem ditekan baik valve operasi rod dan air valve didorong ke kiri bersama-sama. Akibatnya kontrol valve dan vakum valve berhimpitan satu sama lain. Ruang variabel B terhadap ruang tekanan A. Selanjutnya, air valve bergerak menjauhi dari kontrol valve sehingga udara atmosfer memasuki. 3. Booster rem hidrolis. Booster rem dipakai kendaraan pada saat memungkinkan digunakannya booster vakum seperti ruangan sangat sempit. B. Tidak tersedia kevakuman yang konstan. C. Kendaraan yang membutuhkan gaya pengereman yang besar. C. Cara kerja booster rem jenis tekanan hidrolis ini merupakan tekanan hidrolis dari sistem power steering. Tekanan pompa power steering digunakan untuk mengoperasionalkan booster rem jenis ini. Dan kemudian rem servo udara. Komponen rem servo udara. 1. Air tank berfungsi untuk menampung udara sementara yang disuplai dari kompresor udara. 2. Air kompresor kendaraan menggunakan udara bertekanan dalam sistem rem yang peralatan tambahan lainnya. Brake valve. Katup rem brake valve terpasang di bawah pedal rem pada sistem FOB atau AOB katup AOB. 4. Relay valve dikendalikan oleh udara bertekanan dari brake valve. Relay valve membuka dan menutup aliran udara bertekanan dari tangki ke tabung rem. 5.
5. Brake camber fungsi untuk berubah tekanan udara menjadi gerakan mekanis. 6. Air dryer seperti dikatakan di atas tadi, air brake fungsi untuk menyaring kelembapan udara sebelum udara masuk ke tangki udara. Yang B, cara kerja rem servo. Pada saat mesin hidup, kompresor akan mengkompresikan udara luar dan menyuplai udara bertekanan tersebut ke air tank sehingga tekanan udara di air tank meningkat saat tekanan melebihi sesuai standar pabrikan. Secara otomatis air tank akan membuang udara dari kompresor kembali menyuplai udara bertekanan ke air tank. Jenis-jenis air brake. 1. Combined air brake. 2. Full air brake. D. Keuntungan air brake. 1. Daya pengiriman yang dihasilkan tinggi. 2. Tenaga penekan yang dibutuhkan ringan. 3. Tidak terdapat kebocoran fluida atau oli rem. 4. Tidak ada permasalahan masuk angin pada sistem rem. Kekurangan air brake. Sistem ini lebih memakan banyak ruang dan tempat. Konstruksinya lebih rumit. Pemeliharaannya lebih sulit. Sekianlah video dari saya. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.